Sumpah, aku nggak tahu harus cerita ini ke siapa lagi. Setiap kali ibu mertua nanya soal cucu, rasanya dada ini kayak ditusuk pelan-pelan. Dan suamiku cuma diam, seakan aku ini nggak ada. Aku bingung, apa sih artinya rumah kalau nggak ada yang ngebelain kita? Dan apa artinya menikah kalau cuma bikin hati mati secara perlahan? Sebelum kita lanjut, terima kasih untuk yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan drama konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Namaku Nani. Usiaku sekarang 35 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota kecil. Rumah yang sebenarnya bukan rumahku, tapi rumah Bu Surti, ibu dari suamiku yang sekarang, Mas Budi. Setiap pagi, ketika aku membuka mata, rasanya seperti bangun di tempat yang asing. Rumah ini tidak pernah hangat, tidak pernah terasa seperti tempat pulang. Bahkan sejak pertama kali aku melewati pintu depannya. Sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar siap untuk menikah lagi. 5 tahun pertama dalam hidupku dulu, bersama Mas Eko, adalah masa yang penuh cinta, penuh tawa, dan penuh harapan. Aku masih mengingat dengan jelas caranya menggenggam tanganku setiap kali aku merasa takut. Caranya menatapku seolah hidupku berharga. Tapi semua itu berakhir pada suatu sore, ketika telepon berdering dan suara di seberang berkata bahwa ia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, rasanya seperti separuh jiwaku ikut terkubur bersama tubuhnya. Setelah pemakamannya, hidupku seperti kosong. Aku menjalani hari tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa energi untuk melangkah. Aku melewati 1 tahun sebagai janda, status yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Orang-orang bilang aku harus kuat, harus tabah, harus menerima takdir. Tapi mereka tidak pernah merasakan rasanya kehilangan seseorang yang setiap hari menjadi alasan untuk tersenyum. Mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya tidur di sisi ranjang yang dingin, tanpa suara nafas seseorang yang dulu selalu memelukku sebelum tidur. Selama setahun itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan menikah lagi. Aku merasa sudah cukup. Aku lelah. Aku tidak ingin lagi membuka hati hanya untuk kehilangan orang yang kusayangi. Aku sudah pasrah menjalani hidup sendiri. Tidak apa-apa, asal tidak disakiti lagi. Tapi, hidup tidak selalu berjalan sesuai apa yang hati inginkan. Keluargaku mulai resah melihatku sendiri. Kalimat yang paling sering kudengar adalah, perempuan tidak baik terlalu lama sendiri, nanti jadi omongan tetangga. Atau, usiamu sudah tidak muda lagi, Nani. Siapa nanti yang menemanimu kalau tua? Aku lelah menjelaskan bahwa aku tidak sedang mencari teman hidup baru. Aku hanya ingin bernafas. Tapi mendengar kalimat yang sama setiap hari dari orang yang sama, akhirnya perlahan membuatku menyerah. Lalu datanglah Mas Budi, seorang laki-laki pendiam, bekerja keras, dan terlihat baik. Usianya 43 tahun, 8 tahun lebih tua dariku. Kami tidak pernah saling kenal sebelumnya. Kami dipertemukan melalui saudara jauh yang merasa kasihan melihat usia Mas Budi dan aku. Katanya kami sama-sama sendirian dan butuh pasangan. Di awal pertemuan, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada deg-degan, tidak ada harapan, tidak ada perasaan berbunga-bunga seperti anak muda. Yang ada hanya pertemuan singkat yang penuh kesopanan, penuh kecanggungan.
Tapi entah kenapa ketika Mas Budi bicara tentang hidupnya sebagai anak tunggal, bagaimana ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan bagaimana ia hanya punya ibunya dalam hidup, matanya terlihat begitu tulus. Ada kesepian dalam dirinya yang entah kenapa terasa familiar. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, lamaran datang. Bukan lamaran yang romantis dengan bunga dan lilin seperti di film-film, tapi lamaran sederhana yang terasa lebih seperti kesepakatan keluarga. Sebenarnya aku ingin menolak. Hatiku belum siap. Tapi kata-kata orang tua kembali terngiang. Tidak baik menolak rezeki. Dan aku akhirnya menyerah kedua kalinya dalam hidupku. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada kebahagiaan yang meledak-ledak, tidak ada mata yang berbinar. Semuanya terasa datar, seperti aku menjalani sesuatu yang sudah ditentukan untukku, bukan sesuatu yang kupilih dengan hati. Saat cincin itu melingkar di jariku, aku masih bisa merasakan dinginnya logam, tapi tidak merasakan apapun di hati. Setelah menikah, aku ikut tinggal di rumah ibu mertua. Tidak ada pilihan lain. Mas Budi bilang, ia tidak tega meninggalkan Bu Surti tinggal sendirian di usia senja. Aku mencoba mengerti, aku mencoba menerima, aku mencoba menyesuaikan diri. Tapi sejak hari pertama aku tinggal di sini, aku tahu bahwa kehidupan baruku tidak akan mudah. Di rumah ini, aku bukan istri. Aku bukan menantu. Aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanya orang asing yang mencoba bertahan. Dan rasanya begitu sulit. Aku pikir waktu akan memperbaiki semuanya. Aku pikir perlahan Bu Surti akan menerimaku. Tapi ternyata tidak. Sejak awal, aku sudah melihat ketidaksukaannya di matanya, yang ia sembunyikan di balik senyum tipis dan kata-kata sopan yang dipaksakan. Aku tahu ia tidak pernah menyetujuiku. Ia mungkin hanya mengalah karena usia Mas Budi yang sudah tidak muda. Aku tidak pernah menunjukkan kesedihanku pada siapapun, bahkan pada Mas Budi. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku selalu mencoba tersenyum, mencoba sibuk, mencoba terlihat baik-baik saja. Tapi setiap kali aku sendirian, aku merasa seperti tenggelam. Tidak ada tangan yang menarikku, tidak ada pelukan yang membuatku merasa aman. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika orang bertanya, "Kapan kamu punya anak?" Pertanyaan yang terdengar sederhana tapi sebenarnya seperti pisau yang menancap di hati. 5 tahun bersama Mas Eko, aku belum pernah diberi kesempatan merasakan hamil. Aku pikir mungkin aku yang salah. Aku pikir mungkin aku tidak cukup baik sebagai perempuan. Dan sekarang pertanyaan sama kembali menghantuiku. Setiap kali pertanyaan itu muncul, aku hanya tersenyum tipis dan menjawab pelan, "Mohon doanya." Padahal di dalam hati, yang ada hanya suara pecah yang tidak terdengar oleh siapapun. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ditakdirkan untuk selalu menunggu sesuatu yang tidak pernah datang? Menunggu cinta yang tidak pernah kembali? Menunggu pelukan yang tidak pernah ada? Dan menunggu rumah yang tidak pernah menjadi rumah? Dan setiap malam ketika aku menutup mata, aku selalu memikirkan hal yang sama. Apakah keputusan menikah lagi adalah kesalahan terbesar dalam hidupku? Atau sebenarnya aku hanya takut mengakui bahwa aku sedang terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa kuselamatkan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya satu. Aku tidak ingin menjadi janda lagi. Tapi aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Malam itu, setelah semua percakapan yang menggantung dengan Mas Budi di ruang tamu, aku masuk ke kamar dengan langkah yang berat. Rasanya
seperti membawa beban yang gak kelihatan tapi menekan dadaku sampai sesak. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menunduk lama, sambil berusaha menenangkan napas. Tapi semakin aku mencoba, semakin terasa ada sesuatu di dalam diriku yang remuk pelan-pelan. Kamar ini sebenarnya nggak besar, tapi selalu terasa paling sunyi di rumah ini. Dindingnya berwarna krem pucat, lampunya kekuningan, sederhana. Tapi bagi aku, tempat ini satu-satunya ruang untuk menyimpan tangis tanpa suara. Aku memeluk kedua lututku, berusaha menahan air mata yang dari tadi mengantri di sudut mata. Kenapa hidup harus serumut ini, ya Allah? Itu kalimat yang paling sering berputar di kepala. Dulu aku pikir setelah menikah lagi, aku bakal punya kesempatan baru untuk bahagia. Kesempatan buat ngerasain jadi perempuan yang lengkap. Tapi kenyataannya, hari-hari yang kulalui lebih terasa seperti uji kesabaran tanpa ujung. Pagi harinya, suara Bu Surti sudah memenuhi seluruh rumah. Suaranya lantang, tegas, dan selalu terdengar seperti nada menghakimi. Aku lagi sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika beliau mulai bicara. "Nani, itu air cucian kok masih keruh gitu? Kamu ulangi lagi ya? Masa kerja begitu saja nggak bisa rapi?" Katanya dari balik pintu dapur. Nadanya tajam, seperti belati tumpul yang terus digesekkan pelan ke kulit. Aku mengangguk pelan. "Iya Bu, nanti saya ulang." Suaraku lirih, hampir nggak terdengar. Aku mengangkat ember yang cukup berat, tapi genggamanku sempat goyah. Entah kenapa tanganku gemetar. "Duh Tuhan, sabar, sabar," batinku berulang-ulang. Aku mencoba tersenyum kecil, mencoba menghibur diri bahwa semua ini cuma sementara. Tapi rasa itu nggak pernah benar-benar hilang. Setelah selesai mencuci ulang, aku masuk ke dapur berniat membantu menyiapkan makan siang. Bu Surti sudah berdiri di depan kompor, menumis sayuran. Aku mendekat pelan. "Bu, saya bantu ya." Namun yang kudapat hanya tatapan sinis yang menusuk hati. "Nggak usah, nanti malah gosong lagi. Udah duduk saja kalau bisa," katanya sambil mendengus pendek. Rasanya seperti ditampar meski beliau tidak menyentuhku sama sekali. Suasana dapur tiba-tiba jadi dingin, tapi wajahku terasa panas menahan malu. Aku memalingkan pandangan, berpura-pura sibuk mengelap meja. Padahal mataku sudah berkaca-kaca. Aku selalu bertanya dalam hati, apa salahku? Kenapa aku terasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya jadi rumahku sendiri? Setiap hari, tanpa pernah absen, Bu Surti selalu menyinggung soal cucu. Seakan-akan itu satu-satunya fungsi perempuan di dunia ini, melahirkan. "Coba kalau kamu bener-bener bisa kasih cucu, mungkin rumah ini nggak akan sepi begini," ucap beliau lain hari, tepat saat aku menyiapkan teh untuk beliau di sore yang redup. Aku tersentak. Tanganku refleks berhenti bergerak. Waktu seperti membeku. Kata-katanya menghantam titik paling rawan dalam diriku. Aku menunduk dalam-dalam supaya beliau nggak melihat mataku yang mulai merah. "Maaf Bu, saya udah usaha," jawabku pelan. Bu Surti hanya menghela napas panjang, keras, tanpa menyembunyikan rasa kekecewaannya. "Usaha? 3 tahun loh nih, 3 tahun. Masa iya nggak ada hasilnya juga?" Aku terdiam. Tenggorokanku terasa kering. Suaraku hilang, seperti ada tangan yang mencekik dari dalam. Kalau saja beliau tahu betapa hati ini sudah hancur berkali-kali setiap kali melihat garis 1 di tespek. Betapa aku sudah hampir menyerah dengan diriku sendiri. Entah kenapa, dalam momen seperti itu, pikiranku selalu kembali ke Mas Eko, suami pertamaku. Aku masih ingat bagaimana ia selalu menggenggam tanganku, lalu berkata, "Gak apa-apa sayang, nanti pasti Allah kasih waktunya." Kata-katanya menenangkan, matanya penuh percaya. Tapi Mas Eko sudah gak ada.
Ia pergi secara tiba-tiba dalam kecelakaan yang merenggut semua rencana masa depan kami. Dan kini, aku berada di titik di mana aku bahkan harus berjuang mempertahankan napas dalam rumah sendiri. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, seandainya Mas Eko masih hidup, apa aku akan mengalami semua ini? Apa aku masih dibilang tidak berguna? Sore itu, saat Mas Budi pulang dari pabrik sepatu tempat ia bekerja, sebenarnya aku ingin memeluknya dan berkata jujur tentang semuanya. Tapi begitu ia masuk dan melepaskan sepatu kerjanya, yang keluar hanya kalimat yang membuat hatiku semakin jatuh. Nah, tadi ibu bilang kamu nggak bantu kerjaan rumah ya? Ibu kecapean sendiri katanya. Aku tercekat. Mas, tadi aku sudah bantu, bahkan 2 kali cuci ulang karena tadi airnya... Udah, aku capek banget, jangan dibesar-besarin. Aku terdiam. Sekujur tubuhku terasa dingin. Kalimat itu bukan cuma memotong pembicaraan, tapi memotong harapanku bahwa suamiku akan menjadi orang yang berdiri di sampingku. Setelah itu rumah terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Mas Budi langsung ke kamar, bermain ponsel tanpa menoleh. Aku tetap berdiri di ruang tamu menatap ke arah dapur, tempat Bu Surti duduk sambil menonton sinetron, tanpa peduli pada kekacauan perasaanku. Malam itu, aku keluar ke halaman depan, duduk sendirian di kursi rotan yang mulai rapuh. Angin malam berhembus pelan, dingin menusuk tulang. Ada suara jangkrik dari balik semak-semak, tapi yang paling keras justru suara hatiku sendiri. Aku akhirnya menangis. Bukan tangis kencang, tapi tangisan yang menyayat dari dalam tanpa suara, tanpa jeda. Air mata jatuh satu-satu di punggung tanganku. Aku merasa kecil, sangat kecil, seperti debu yang tak terlihat. Dan mungkin memang begitu di mata mereka berdua. Tanpa seorang cucu, aku hanyalah butiran debu di mata mertua. Aku menatap ke langit gelap, berbisik lirih. Ya Allah, sampai kapan aku kuat begini? Karena saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mulai takut. Takut suatu hari aku akan memilih pergi dan jadi janda untuk kedua kalinya. Kalimat itu masih terus berputar-putar di kepalaku sampai keesokan paginya. Aku bangun dengan mata bengkak, kepala berat, dan hati yang rasanya seperti baru saja digilas batu besar. Tapi, seperti biasa, hari harus tetap berjalan. Meskipun aku merasa dunia seolah nggak memberi jeda untuk bernafas. Aku bangun lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 4:30 pagi. Rumah kecil ini masih gelap, hanya lampu dapur yang kunyalakan. Aku mulai menanak nasi, menyiapkan air hangat untuk Mas Budi mandi, dan menyiapkan teh untuk Bu Surti seperti biasa. Rutinitas ini selalu terasa mekanis bagiku, seperti gerakan tubuh yang berjalan tanpa jiwa. Saat aku lagi mengiris bawang, aku mendengar langkah kaki Bu Surti dari arah kamar. Suaranya terdengar dari belakang, dan meskipun belum melihat wajahnya, aku tahu bagaimana ekspresi beliau. Dingin, tajam, dan penuh penilaian. "Nani, kamu bangunnya telat ya? Biasanya jam 4:30 sudah selesai masak sayur," katanya tanpa memberi salam pagi, seolah aku pekerja yang terlambat shift. Aku menelan ludah pelan. "Maaf Bu, saya tadi kesiangan sedikit." Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena capek menahan. Bu Surti menghela nafas panjang, keras, seperti ingin memastikan aku mendengar kekecewaannya. Ya ampun, perempuan zaman sekarang ya. Badan sehat, kerja cuma di rumah, tapi masih aja telat. Pantesan aja 3 tahun gak ada hasilnya. Kata-kata itu menusuk tepat di titik paling sensitif dalam hidupku. Aku mematung, pisau di tanganku terasa berat sekali. Tapi aku tetap diam. Aku sudah terlalu sering menerima kalimat seperti itu, sampai tak ada lagi kata untuk membalas. Saat sedang menyiapkan bekal makan Mas Budi, aku mendengar suara handphone Bu Surti berbunyi. Nada deringnya keras dan cempreng.
Beliau mengangkat telepon dengan suara lantang. "Iya Bu, anak saya sehat alhamdulillah. Cucu? Belum juga. Namanya juga nasib. Dapat mantu yang mandul ya beginilah." Jantungku seperti diremas. Tanganku refleks berhenti menata lauk. Bola mataku panas. Aku tidak berani menoleh. Hanya menunduk sambil mencoba menahan tangis yang meledak di dalam dada. "Iya Bu, doakan saja. Kalau sampai tahun ini nggak ada juga, mungkin saya carikan lagi buat Budi. Kasihan dia kalau harus menua tanpa keturunan." Aku menggigit bibir sampai rasanya seperti berdarah, berusaha keras menahan isakku supaya tidak terdengar. Setelah telepon ditutup, suasana dapur kembali hening. Tapi buatku, dunia sudah ribut sekali. Aku merasa seperti benda rusak yang tidak pantas disimpan. Tak lama kemudian, Mas Budi keluar dari kamar. Sudah memakai seragam kerjanya. Wajahnya terlihat kusut, mungkin karena kurang tidur. Ia duduk di meja makan tanpa menatapku. "Mah, tadi Ibu bilang kamu bangunnya telat lagi ya?" Suaranya datar, bahkan tanpa sedikit pun usaha untuk menghangatkan. Aku menghela nafas pelan. "Mas, aku tadi bangun jam 4:30. Cuma, udah Mah, jangan banyak alasan," potongnya tanpa melihat wajahku. Hati kecilku kembali retak. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, selalu begitu. Seakan kata-kataku tidak pernah layak didengar. Seakan seluruh masalah di rumah ini selalu salahku. Saat Mas Budi berangkat kerja, aku berdiri di pintu seperti biasa. Itu kebiasaan yang dia minta, menemaninya sampai pagar. Tapi hari itu, ketika aku berkata pelan, "Mas, hati-hati ya," dia hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, tanpa menatap. Gerbang tertutup pelan, dan setelah suara langkahnya hilang, aku bersandar pada tembok dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Untuk kesekian kalinya, aku menangis dalam diam. Siangnya, aku keluar sebentar untuk membeli sayur di warung dekat gang. Rumah-rumah di sekitar terasa begitu dekat, tapi anehnya, aku merasa paling sendirian di tengah keramaian. Saat aku membayar, aku melihat dua ibu-ibu kompleks yang sedang ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. "Itu loh Bu, yang rumahnya Bu Surti, katanya mantunya belum bisa kasih cucu ya?" "Iya, kasihan juga sih. Tapi ya gimana, perempuan kok nggak bisa hamil? Ada apa tuh kira-kira?" "Nggak tahu Bu, mungkin ada penyakit kali. Tapi ya kalau sampai 3 tahun nggak ada hasilnya juga, berarti memang mandul." Suara mereka menggema di kepalaku. Tanganku gemetar saat menyerahkan uang receh. Aku ingin sekali berteriak bahwa aku bukan perempuan rusak, bahwa aku sudah mencoba, berdoa, berobat, dan memeriksa diri. Tapi aku tahu mereka nggak akan peduli. Dunia lebih mudah menghakimi daripada memahami. Aku pulang dengan langkah berat. Begitu sampai rumah, aku menemukan Bu Surti sedang duduk di ruang tamu dengan beberapa kerabat yang datang berkunjung. Mereka langsung melirik ke arahku, dan aku tahu dari tatapan itu, mereka sudah menghakimi bahkan sebelum mengenalku. Salah satu dari mereka berkata, cukup keras supaya terdengar, "Ini ya mantunya, cantik sih, tapi sayang ya, kok belum ada anak?" Aku menunduk, tersenyum kecil, meskipun rasanya seperti menusuk diri sendiri. "Doakan ya Bu." Mereka tertawa kecil, seperti menertawakan kelemahan seseorang yang sedang tenggelam. Bu Surti kemudian berkata santai, "Namanya juga perempuan janda ya Bu, sudah pernah menikah 5 tahun juga nggak punya. Ya gimana lagi?" Seolah-olah status jandaku adalah aib yang harus diumbar di depan banyak orang. Ruang tamu terasa berputar. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bergerak. Aku mundur pelan-pelan ke kamar, menutup Duna suaranya. Dan di sana, aku kembali pecah. Ternyata luka yang paling sakit bukan pada kata-katanya, tapi karena orang yang paling berharap mengerti, justru yang paling sering melukai. Malamnya, saat sudah Mas Budi pulang, aku mencoba bicara baik-baik.
Aku butuh sekali ia mendengarkanku. Meskipun hanya untuk beberapa menit. Mas, boleh aku bicara sebentar? Tanyaku pelan. Mas Budi tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar handphone. Apalagi, Ma? Aku menghela nafas panjang. Mas, aku capek. Aku nggak kuat terus-terusan disudutin begini. Kenapa sih, Mas? Nggak pernah coba lihat dari posisiku. Aku benar-benar sendirian di sini. Mas Budi memijat keningnya. Mah, semua orang juga punya capeknya masing-masing. Aku kerja seharian, pulang disambut drama. Bisa nggak bahas hal kayak gini dulu? Tapi Mas, aku... Sudah Nani. Suaranya tegas, dingin. Aku nggak mau dengar. Dan saat itu sesuatu di dalam diriku patah. Bukan retak lagi, tapi patah. Seperti ranting rapuh yang diinjak tanpa belas kasihan. Malamnya, setelah semua lampu dimatikan dan rumah tenggelam dalam keheningan, aku terbaring sambil menatap langit-langit kamar. Aku memeluk bantal kuat-kuat, mencoba menenangkan nafas yang terisak-isak. Aku bertanya dalam hati, apa aku memang tak pantas bahagia? Apa aku memang hanya perempuan yang gagal? Dan yang paling menakutkan adalah satu pikiran yang mulai tumbuh pelan-pelan, mengisi ruang kosong yang sebelumnya hanya berisi luka. Mungkin aku harus pergi sebelum diriku benar-benar hilang. Mungkin aku harus pergi sebelum diriku benar-benar hilang. Kalimat itu terus menggema di kepalaku sepanjang malam. Aku memejamkan mata, tapi tidak ada tidur yang datang menghampiri. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar begitu menyeramkan, seolah menghitung mundur sisa kesabaranku. Ketika azan subuh terdengar, aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa lemas. Ada perasaan hampa di dalam dada, seperti seluruh isi jiwaku sudah terkuras. Aku menatap Mas Budi yang masih tertidur pulas di sampingku, seolah tidak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Dan tanpa sadar, aku bertanya dalam hati, Mas, kok bisa ya kamu tidur tenang, sementara aku terjaga sendirian dengan luka yang kamu biarkan tumbuh? Aku turun ke dapur mulai memasak seperti biasanya. Tapi pagi itu berbeda. Ada getaran dalam setiap gerakanku. Tangan ini gemetaran ketika memegang wajan. Seakan tubuh ini sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Entah itu perpisahan atau hancur total. Saat aku sedang menyiapkan air panas, Bu Surti muncul dari arah kamar dengan raut wajah yang seperti sudah siap membuka hari dengan keluhan. Kamu masak apa, Nani? Jangan bilang cuma sayur bening lagi ya. Masa tiap hari makanannya gitu-gitu aja? Aku menarik napas dalam-dalam. Hari itu, entah kenapa aku tidak sanggup menelan semua kata seperti biasanya. Maaf Bu, saya masak seadanya. Saya belum sempat ke pasar. Bu Surti tertawa sinis. Belum sempat? Padahal kamu cuma di rumah, gak kerja, gak ngurus anak. Cuma masak aja masih gak becus. Pantesan aja Tuhan belum kasih anak. Mungkin memang belum layak. Suara sendok yang kupegang jatuh ke lantai. Bukan karena kaget, tapi karena hatiku seperti ditusuk ratusan jarum dalam waktu bersamaan. Aku menunduk, mencoba menahan gemetar, tapi suaraku pecah. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Bu Surti menyilangkan tangan di dada, menaikkan alis tinggi-tinggi. Kenapa? Tersinggung? Perempuan kayak kamu harusnya tahu diri. Aku membeku. Udara di dapur terasa semakin sesak. Saya sudah berusaha sebaik yang saya bisa, Bu. Kataku pelan dengan suara yang bergetar. Berusaha? 3 tahun dan hasilnya 0. Kamu pikir usaha itu cuma masak dan bersih-bersih? Kamu itu cuma beban, Nani. Budi bisa dapat perempuan yang lebih muda dan bisa kasih dia keturunan. Dadaku naik turun cepat. Ada sesuatu di dalam diriku yang pecah dan tidak bisa dipasang kembali.
Aku tidak bisa diam lagi. Aku bukan barang rusak. Aku juga manusia. Aku punya hati. Aku punya luka. Kamu ngomong apa barusan? Suara Bu Surti meninggi, keras, tajam dan penuh amarah. Berani kamu membantah saya di rumah saya sendiri? Aku akhirnya menatap matanya untuk pertama kalinya selama sekian lama. Saya cuma mau dihargai sebagai seorang istri, Bu. Saya sudah berusaha jadi menantu yang baik. Tapi saya capek terus-terusan disudutin karena hal yang bahkan saya pun gak bisa kontrol. Bu Surti memukul meja dengan keras hingga membuat piring bergetar. Kalau kamu gak suka, silahkan pergi. Siapa juga yang tahan hidup sama perempuan kosong kayak kamu? Kata kosong itu menamparku keras. Aku merasa tenggelam dalam rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Itu bukan hanya menghina, itu menghancurkan semua harga diriku. Tepat saat itu, Mas Budi keluar dari kamar setelah mendengar kegaduhan. Raut wajahnya kesal, bukan khawatir. Ada apa ini rame-rame pagi-pagi? Tanya istrimu ini, kurang ajar, berani-beraninya dia melawan. Mas Budi menghela napas berat, memijit pelipisnya. Mah, kamu kenapa sih bikin ribut terus? Aku capek pulang kerja ketemu masalah terus. Aku menatapnya, berharap ia membelaku meski hanya sekali. Mas, aku cuma minta dihargai sedikit. Aku udah berusaha bertahan 3 tahun. Mas Budi memotong tajam. Nani, kamu itu kenapa nggak bisa sedikit sabar sama ibu? Ibu cuma ngomong, kamu aja yang baper. Baper. Kata itu menghantam keras. Seolah semua air mata, semua malam yang aku habiskan menahan sakit, hanyalah lebay baginya. Mas tahu nggak? Setiap hari aku disindir soal anak, soal masa laluku, soal statusku sebagai janda. Aku sendirian di rumah ini saat Mas kerja. Aku menanggung semuanya sendiri. Terus kamu mau apa? Maksud kamu aku harus pindah dan ninggalin ibu sendirian? Kamu pikir aku anak macam apa kalau begitu? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku tidak menikah dengan seorang suami yang memahami perasaan, tapi dengan lelaki yang tumbuh menjadi anak kecil yang sedang bersembunyi di balik ibunya. Aku cuma ingin kita tinggal berdua dulu, Mas. Aku cuma butuh ruang untuk bernafas, untuk sembuh. Mas Budi tertawa pendek, getir. Kamu pikir hidup ini drama sinetron? Semua harus nurutin perasaan kamu. Maaf Nani, aku nggak bisa. Bu Surti menyahut. Kalau kamu mau tinggal berdua, keluar aja dari rumah ini. Budi nggak akan ninggalin saya. Aku menatap Mas Budi. Jadi, itu pilihan Mas, ibu atau aku? Ruangan menjadi hening. Mas Budi menatap lantai, tidak berani menatap mataku. Aku nggak akan ninggalin ibu, katanya akhirnya. Dan di detik itu aku merasa dunia berhenti. Seluruh harapan yang aku pegang selama 3 tahun runtuh seketika. Aku mengangguk pelan. Baik, Mas. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah ke kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Aku memasukkan beberapa baju ke dalam tas kecil. Tidak banyak, hanya cukup untuk pergi sementara, entah kemana. Tapi ketika aku baru menutup resleting tas, suara Mas Budi terdengar dari belakang. Kamu mau kemana? Aku tidak menoleh. Aku cuma butuh waktu. Aku nggak bisa terus-terusan hidup begini. Jadi kamu meninggalin aku begitu aja? Kamu mau jadi janda lagi? Mau jadi tontonan tetangga? Kata-kata itu membuat bahuku menegang. Tepat di titik itu aku mulai menangis lagi. Tanpa suara, tanpa kontrol, tanpa henti. Aku membawa tas kecil itu melangkah ke ruang tamu. Bu Surti berdiri dengan tangan terlipat, wajah puas, seolah ia memenangkan sesuatu. Bagus, katanya singkat.
Rumah ini akan lebih tenang tanpa kamu. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Mengambil napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa. Maaf kalau selama ini saya nggak bisa jadi menantu seperti yang ibu mau. Suara itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya juga butuh dihargai. Nggak ada jawaban. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin, berat, penuh keraguan. Apakah ini langkah yang benar? Apakah aku siap menanggung pandangan dunia terhadap janda 2 kali? Apakah aku kuat menghadapi semua omongan? Tapi lebih menakutkan dari semua itu adalah pikiran yang kembali menembus dadaku. Aku takut mati pelan-pelan jika terus tinggal di rumah ini. Aku membuka pintu pelan. Angin pagi menyentuh wajahku. Rasanya asing. Dingin, tapi seperti mengingatkan bahwa dunia di luar sana masih ada. Dan tepat di ambang pintu itu aku berdiri diam. Tidak tahu harus melangkah atau kembali. Kalau aku pergi sekarang, hidupku akan berubah selamanya. Kalau aku tetap tinggal, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir jatuh ke tanah. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku berdiri kaku di depan pintu kamar. Dada terasa sesak, seolah seluruh udara di dunia mendadak habis dan menyisakan ruang sempit yang siap meledak kapan saja. Suara langkah Mas Budi di ruang tamu terdengar pelan, tetapi berat, seperti langkah seseorang yang sedang menahan dunia di pundaknya. Dan aku tahu benar, sejak kalimat itu meluncur tanpa kendali dari bibirku, tidak ada satupun dari kami yang akan sama lagi. Aku bersandar ke dinding, mencoba menarik napas panjang, tapi yang masuk hanya fragmen-fragmen kecil udara yang terasa seperti duri. Kata-kata yang sempat keluar dari mulutku terus berputar di kepala. Aku ingin pergi, Mas. Dan kini aku bertanya-tanya, apakah itu benar-benar suara hatiku? Atau hanya luapan luka yang selama ini ku pendam sendirian? Langkah kaki Bu Surti mulai terdengar turun dari meja makan. Aura kehadirannya membuat seluruh tubuhku merinding. Aku tidak melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan tatapan itu. Tatapan sinis, dingin, penuh penilaian. Dan aku tahu, dari sudut hatinya yang paling dalam, ia merasa menang. Karena akhirnya aku menampakkan retakanku sendiri. Mas Budi memanggil namaku dengan suara yang pelan, hampir seperti lirih seseorang yang takut ditolak. Nani? Tidak ada keberanian dalam suaranya. Hanya kelelahan dan kebingungan yang mungkin selama ini juga ia pendam, tapi tak pernah ia punya kemampuan untuk ungkapkan. Dan entah kenapa, aku ikut merasakan pedih itu. Aku menutup mataku, memeluk diriku sendiri. Beberapa detik hening berlalu, sebelum akhirnya Mas Budi bicara lagi. Kali ini lebih jelas. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, apa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan supaya kamu tetap di sini? Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menyayat pelan. Tidak membunuh, tapi menghancurkan perlahan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa terbakar. Aku cuma capek, Mas. Suaraku bergetar. Aku capek selalu dianggap salah. Capek pura-pura kuat. Capek hidup di rumah yang bukan rumah untukku. Suaraku pecah di akhir dan air mata mulai jatuh tanpa bisa kucegah. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun pernikahan kami, Mas Budi benar-benar menatap mataku. Tatapannya kosong.
seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang seharusnya ia jaga dari dulu. Tapi ia telat, terlalu telat. Bu Surti menatap kami tanpa suara. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Ia justru berdiri dengan kepala tegak dan berkata dengan nada tajam namun tenang. "Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Rumah ini bukan penjara. Jangan bikin anak saya menderita hanya karena kamu tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan." Aku mematung. Aku pikir aku sudah cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi ternyata tidak. Kalimat itu menghantamku tepat di dada. "Apa yang dia butuhkan, Bu?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Bu Surti menjawab tanpa ragu. "Cucu, keluarga, masa depan, bukan air mata dan kesedihan." Seketika lututku terasa lemas. Dunia berputar. Suara detak jantungku sendiri terasa seperti gendang perang di dalam kepala. Aku menatap Mas Budi, berharap setidaknya sekali saja ia berdiri di sisiku. Tapi ia diam. Ia menunduk. Kosong. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku rasakan. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah terasa sesakit itu. Jadi, aku ini hanya wadah untuk memberikan anak. Bu, aku ini manusia, bukan mesin. Tapi kata-kataku hanya menguap di udara, tidak menyentuh siapapun. Mas Budi akhirnya berbicara tapi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Nani, aku butuh kamu." Aku memejamkan mata lagi. "Kalau butuh aku, kenapa kamu tidak pernah melihat aku?" Suaraku pecah. Mas Budi akhirnya berbicara, tapi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Nani, aku butuh kamu." Aku memejamkan mata lagi. "Kalau butuh aku, kenapa kamu tidak pernah melihat aku?" Suaraku pecah. Hening panjang memenuhi ruangan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya ada isak tangisku yang terdengar pecah-pecah. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri seperti itu. Tapi sesuatu dalam diriku terasa seperti patah dan jatuh berkeping-keping. Dan aku tahu, itu adalah detik ketika semua yang kupendam selama 3 tahun akhirnya runtuh. Aku berjalan pelan ke kamar, mengambil tas kecilku. Bukan untuk pergi. Aku sendiri tidak tahu kemana aku akan pergi jika benar aku keluar dari rumah ini. Tapi aku hanya perlu menjauh. Walaupun hanya beberapa langkah dari tempat aku hampir kehilangan diriku sendiri. Mas Budi mengikutiku di belakang. Masih diam. Aku bisa merasakan tatapan matanya. Seakan ia ingin memegang tanganku, menahanku. Tapi tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. "Aku gak akan pergi malam ini, Mas," bisikku. "Aku cuma butuh ruang, butuh tenang." Dan aku benar-benar tidak tahu apakah itu jujur atau hanya cara lain untuk menunda luka yang lebih besar. Mas Budi hanya menjawab pelan, "Aku di luar kalau kamu butuh aku." Tapi aku tahu, bahkan jika aku menjerit meminta tolong, ia tidak akan tahu bagaimana caranya menggenggam aku dengan benar. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal yang sudah lembab karena air mataku. Di luar, suara langkah Mas Budi menjauh pelan. Rumah terasa kosong, dingin, dan penuh jeda yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar sendirian. Bahkan ketika aku tidak sendiri. Aku menatap langit-langit putih kamar ini, bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya bertahan kalau tidak ada lagi tempat untuk pulang? Apa gunanya pernikahan kalau hanya menyisakan luka?
Apa aku harus menjadi janda lagi demi menyelamatkan diriku sendiri? Aku masih duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang putih dan kosong, sambil membiarkan keheningan menyelimuti seluruh tubuhku. Suasana rumah malam itu terasa sangat sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggema dan memantulkan semua suara tangis yang sudah lama kutahan. Sunyi yang membuatku terpaku, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk memaksaku menatap luka yang selama ini berusaha ku sembunyikan. Air mata yang semula mengalir deras mulai mengering, meninggalkan jejak panas di pipi. Tapi di dalam dada, badai itu belum juga reda. Rasanya seperti menahan gempa di dalam tubuh yang rapuh. Getarannya terasa sampai ke tulang. Aku memeluk bantal lebih erat, bukan untuk mencari kenyamanan, tapi agar tubuhku yang gemetaran tidak terlihat seperti akan runtuh kapan saja. Dari balik pintu kamar, aku mendengar suara kursi digeser pelang di ruang tamu. Mas Budi pasti sedang duduk di sana. Mungkin menunduk, mungkin memegang kepala, mungkin mencoba memahami situasi yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Suara napasnya bahkan bisa terdengar samar dari sini. Pelan, namun berat. Seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak pernah ia persiapkan. Bersamaan dengan itu, batuk pelan Bu Surti terdengar dari kamar sebelah. Suara khas orang tua, berat dan lama. Dan aku langsung tahu, dari nada langkahnya, tidak ada sedikit pun penyesalan di benaknya. Hening malam ini terasa seperti ruang sidang yang memaksaku duduk di kursi terdakwa, sementara aku bahkan tidak tahu kesalahan apa yang sebenarnya sudah kulakukan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berusaha meredam suara tangis yang hampir pecah lagi. Sesak itu kembali membesar, menekan dadaku tanpa ampun. Benarkah aku harus bertahan di sini? Atau sebenarnya aku sedang memaksakan diriku bertahan hanya karena takut menjadi pembicaraan orang? Aku menatap ke arah jendela kamar. Dari sela tirai tipis, cahaya bulan masuk memantul di lantai keramik dingin. Aku berjalan pelan menghampiri jendela itu, membuka tirainya sedikit. Di luar sana, gang kecil depan rumah terlihat sepi. Hanya lampu jalan tua yang berkedip pelan, seperti hampir padam. Sama seperti rasaku, redup, tapi masih memaksa untuk terus menyala meski sudah hampir mati. Aku bersandar pada bingkai jendela, menarik napas panjang yang masih terasa sesak. Dalam keheningan itu, bayangan wajah Mas Eko, suamiku yang pertama muncul di pikiranku. Wajahnya yang selalu hangat ketika memanggil namaku, senyumnya yang penuh ketenangan, genggamannya yang selalu membuatku merasa cukup dan aman. Kalau saja dia masih di sini, apakah hidupku akan seperti ini? Pertanyaan itu langsung membuatku kembali menangis. Mas Eko selalu bilang, rumah itu bukan soal bangunan, tapi soal hati yang bisa jadi tempat pulang. Dan sekarang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya rumah? Atau aku hanya tinggal di sebuah bangunan yang kebetulan punya pintu dan atap, tapi tidak menyediakan ruang untuk napasku? Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah perempuan 38 tahun yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Mata sembab, bibir pucat, dan sorot mata yang kehilangan cahaya. Apakah ini wajah seorang perempuan yang bahagia? Atau wajah seseorang yang selama ini berusaha bertahan hanya agar dianggap kuat? Di ruang tamu, suara Mas Budi tiba-tiba terdengar pelan, seperti seseorang yang bicara pada dirinya sendiri. Aku gak tahu harus gimana lagi nih. Suaranya bergetar. Untuk sesaat, aku hampir membuka pintu kamar.
Hampir. Tapi aku berhenti karena aku baru sadar. Aku lelah menjadi orang yang selalu berusaha duluan. Aku duduk kembali di lantai, bersandar pada ranjang. Keheningan menggantung begitu lama sampai rasanya seluruh waktu berhenti. Aku menatap tas kecil yang tadi sempat kupersiapkan. Tas itu tergeletak begitu saja di lantai, terbuka sedikit, menunjukkan beberapa baju yang kuselipkan terburu-buru. Tanganku terulur, menyentuh resleting tas itu. Dan selama beberapa detik, aku diam, menunggu hatiku menjawab. Apakah aku harus menariknya hingga tertutup dan pergi, atau membukanya kembali dan bertahan? Tapi tidak satupun jawaban muncul. Yang ada hanya getaran di dada dan pandangan yang semakin kabur oleh air mata. Aku memejamkan mata dan bertanya dalam hati, kalau aku pergi, apakah aku akhirnya bisa bernapas? Atau justru dunia akan kembali menghakimiku sebagai perempuan yang gagal? Janda 2 kali? Beban keluarga? Perempuan yang tidak bisa menjaga rumah tangga? Semua itu terasa seperti tembok tinggi yang siap menimpaku kapan saja. Tapi kalau aku tetap tinggal, apakah aku harus terus menjalani hari dengan ketakutan? Ketakutan akan pertanyaan Bu Surti yang menuduh tanpa kata-kata. Ketakutan akan tatapan kosong Mas Budi yang tidak pernah benar-benar melihat hatiku. Ketakutan bahwa aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tanganku masih memegang resleting kas itu, tidak bergerak. Rasanya seperti sedang berdiri di perempatan besar pada malam paling gelap, tanpa lampu, tanpa pemandu, tanpa siapapun untuk bertanya arah. Aku benar-benar sendirian. Aku mendengar langkah pelan mendekati pintu kamar. Lalu suara ketukan sangat lembut. "Nani, kamu masih bangun?" Suara Mas Budi terdengar pelan. Hati-hati, seperti takut menyentuh sesuatu yang sudah pecah. Aku menoleh ke pintu, tapi aku tidak menjawab. "Nani, aku tahu aku salah. Aku gak pernah benar-benar ngerti apa yang kamu rasain. Aku gak mau kamu pergi." Kalimat itu menggantung di udara. Lama, tapi tetap tidak cukup untuk membuatku berdiri dan membukakan pintu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih mendengarnya. Justru aku merasa kosong. Terlalu banyak yang terjadi dalam satu malam sampai aku tidak bisa merasakan apapun lagi. Seolah hatiku sudah tidak punya ruang untuk menyimpan apapun kecuali kelelahan. Mas Budi tidak mengetuk lagi, tidak memanggil lagi. Hanya hening panjang dan napas pelan yang terdengar dari balik pintu. Dan setelah beberapa menit, langkah kakinya menjauh. Sunyi kembali mengambil alih. Aku mengusap wajahku, lalu menatap tas di lantai. Aku menarik napas panjang, tapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Aku tahu, apapun pilihanku, hidupku tidak akan lagi sama. Dan malam ini adalah malam ketika hidupku berhenti di tengah jalan. Menunggu arah, menunggu keputusan, menunggu keberanian. Aku berdiri pelan, berjalan mendekati pintu kamar, bukan untuk membukanya. Hanya berdiri di depannya, memejamkan mata dan merasakan dinginnya gagang pintu di ujung jari. Rasanya seperti memegang masa depan yang samar. Masa depan yang belum punya bentuk. Dalam keheningan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Aku harus memilih. Tapi aku belum tahu apa yang harus kupilih. Dan malam itu, di tengah sunyi yang begitu menusuk, aku berdiri di antara dua pintu. Pintu untuk pergi, dan pintu untuk bertahan. Tidak ada yang kubuka, tidak ada yang kututup. Hanya berdiri di sana, menunggu hatiku berbicara.
Aku membiarkan diriku tidak tahu arah, tidak mencoba memaksakan jawaban apapun, tidak memaksa diriku terlihat kuat. Aku hanya berdiri dalam hening, yang terasa seperti ruang kosong besar, tanpa dinding, tanpa batas, dan tanpa siapapun kecuali diriku sendiri. Aku menyandarkan keningku di pintu kamar yang dingin. Suhu kayunya seperti menyerap seluruh panas dari tubuhku, meninggalkan rasa dingin yang menembus sampai tulang. Tapi entah kenapa, dingin malam itu terasa seperti satu-satunya hal yang jujur. Tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak menyuruhku menjadi apapun selain diriku sendiri. Selama ini aku selalu berusaha menjadi seseorang yang kuat di mata semua orang. Di mata Mas Budi, di mata Bu Surti, di mata tetangga, bahkan di mata keluargaku sendiri. Aku selalu takut dianggap gagal, takut jadi bahan omongan, takut dicap sebagai perempuan yang tidak mampu menjaga rumah tangga, takut menjadi janda untuk kedua kalinya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Sebenarnya, aku sedang menjaga apa? Menjaga rumah tangga? Atau hanya menjaga pandangan orang terhadapku? Pertanyaan itu menghantamku tanpa peringatan, membuatku menyadari betapa selama ini aku hidup dalam ketakutan, bukan dalam cinta. Aku mempertahankan semua ini bukan karena bahagia, tapi karena aku takut menjadi cerita yang disebut-sebut di belakang punggungku. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap udara yang masuk ke dadaku bisa membuka sedikit ruang untuk keberanian. Tapi rasanya masih berat, sangat berat. Ada pintu yang harus kubuka, tapi aku belum siap mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Aku menatap kembali tas kecil yang masih tergeletak di lantai. Tas itu seperti dua dunia sekaligus. Dunia untuk pergi dan dunia untuk bertahan. Dunia untuk memulai atau dunia untuk mengakhiri. Dan aku masih berdiri di tengah-tengahnya, tanpa tahu harus melangkah ke arah mana. Aku duduk pelan di tepi ranjang. Tanganku memegang selimut yang kusut. Dalam hati, aku mencoba mendengar suara yang selama ini kututup rapat. Suara kecil dari dalam diri yang sudah terlalu lama diam. Suara yang selama ini kalah oleh suara dunia di luar sana. Nani, kamu juga berhak bahagia. Kalimat itu muncul begitu saja. Tidak lantang, tidak juga penuh keyakinan. Tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar. Cukup untuk membuat air mata kembali mengalir perlahan tanpa suara. Entah bahagia itu artinya bertahan, atau justru artinya pergi. Aku belum tahu. Aku tidak ingin terburu-buru menentukan apapun malam ini. Aku tidak ingin memilih dalam keadaan luka yang masih menganga. Aku hanya ingin duduk bersama diriku sendiri dan untuk sekali ini mendengarkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Di luar, suara jam dinding terdengar pelan, berdetak satu persatu. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan meski aku berhenti. Dunia tidak pernah menungguku. Pada akhirnya, aku yang harus memilih kapan bergerak. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan memelukku tanpa perlawanan. Untuk pertama kalinya, aku tidak melawan rasa sakit itu. Aku membiarkannya hadir,
membiarkannya duduk di sampingku, membiarkannya bercerita tanpa kata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aku akan bangun dengan keberanian untuk pergi. Mungkin juga aku akan mencoba bertahan 1 hari lagi. Aku tidak tahu. Dan untuk saat ini, aku tidak perlu tahu. Aku membuka mata pelan. Menatap ruangan yang remang-remang. Rasanya seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku entah ke arah mana. Tapi, satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan lagi hidup hanya berdasarkan rasa takut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata pada diriku sendiri dalam hati, pelan tapi tegas, aku berhak memilih hidupku sendiri. Dan malam itu, tanpa suara, tanpa keputusan, tanpa jawaban, aku menutup mata dan membiarkan semua pertanyaan tetap menggantung di udara. Tidak ada yang selesai, tidak ada yang dipastikan. Hanya ada ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh keberanian yang suatu hari nanti akan datang. Entah esok aku akan membuka pintu untuk pergi, atau tetap bertahan 1 hari lagi. Tapi malam ini, aku hanya ingin diam, mendengar, merasakan, hidup di antara 2 kemungkinan, dan membiarkan takdir menemukan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang akan menjalani hidup ini, tapi aku. Dan sampai saat itu tiba, biarlah semuanya tetap hening.